Pada video kali ini saya akan membahas tentang loop atau looping dalam MATLAB. Kita bahas teorinya terlebih dahulu. Loop itu adalah suatu struktur untuk mengulangi perhitungan sampai sejumlah tertentu. Nah, tiap pengulangan perhitungan itu disebut sebagai satu pas. Jadi satu pas itu satu kali perhitungan, dua pas berarti dia dua kali, dan seterusnya. Nah, MATLAB punya dua tipe loop. Yang pertama adalah for loop, yang kedua adalah while loop. Nah, for loop itu kita gunakan ketika jumlah pasnya itu diketahui. Jadi dari awal kita sudah mengetahui berapa kali jumlah perhitungannya, atau pengulangannya itu berapa kali jumlah pasnya. Nah, sedangkan while loop itu jumlah pas tidak diketahui, jadi jumlah pengulangannya itu tidak diketahui, dan perhitungannya itu akan dihentikan ketika suatu kondisi itu tertentu terjadi. Jadi while loop itu akan berhenti ketika kondisinya itu terpenuhi atau terjadi. Nah, itulah bedanya for loop dan while. For itu untuk jumlah pengulangan yang sudah diketahui jumlahnya, jumlah pasnya, sedangkan while loop itu tidak diketahui di awal jumlah pasnya. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang for loop. Strukturnya seperti ini. For loop variabel, kemudian m.2s.2n, dan statement kemudian diakhiri dengan n. Tiap kali for itu butuh satu n. Nah, ini adalah variabel loopnya, dan ini adalah, kalau kita pahami di array, berarti dia akan menghasilkan sebuah array satu baris yang terdiri di awal di elemen pertamanya adalah m, elemen terakhirnya adalah n, dan spasinya adalah s. Nah, ini disebut juga dengan step value atau incremental value karena dia incrementnya itu atau spasinya antara satu elemen ke elemen lainnya itu adalah s. Kemudian kita tentukan statementnya, kemudian kita akhiri dengan n. Nah, seperti definisi yang di awal tadi, bahwa loop itu akan mengulang perhitungan. Jadi statementnya ini itu akan diulang-ulang terus sampai jumlah tertentu. Nah, kalau dalam hal ini dia akan mengulang-ulang perhitungan dari variabelnya loop variabel m sampai variabel n. Jadi ketika dia sudah mencapai n, dia akan berhenti, dimulai dari m. Nah, statement ini akan dieksekusi satu kali tiap pas, jadi setiap kali satu kali eksekusi dia satu kali, kemudian dengan menggunakan current value dari variable loop. Jadi yang akan digunakan, variabel yang digunakan itu adalah yang currentnya, yaitu kondisi saat itu, variabelnya yang dipakai untuk menghitung di statementnya. Nah, kita lebih jelas langsung ke contoh. Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa loop itu akan berlanjut, perhitungannya berlanjut sampai mencapai n, terminating value. Dalam hal ini adalah n yang terakhir. Kita akan buat contoh seperti ini. Kita buat for k sama dengan 5.210.235, kemudian kita gunakan statementnya adalah x sama dengan k kuadrat, kemudian kita tutup dengan n. Nah, artinya k ini nanti akan membuat sebuah variabel dimulai dari 5, diakhiri dengan 35 dengan spasi 10. Kita lihat. Berarti elemennya adalah 5 tambah 10 15 tambah 10 25 tambah 10 35. Nah, karena ini ada 1 2 3 4, ada 4 nilai k, berarti nanti for loop ini akan bekerja 4 kali karena sesuai dengan jumlah k-nya. Nah, untuk perhitungan yang pertama itu akan dimulai dari k sama dengan 5, kemudian dia akan menghitung x-nya itu berarti 25. Nah, MATLAB akan mengecek apakah ada k lagi, ada, yaitu 15, dikuadratkan x-nya menjadi 225. Kemudian ada k lagi, ada, yaitu 25, dikuadratkan menjadi 625. Dan kemudian masih ada lagi k yang terakhir, yaitu 35, itu akan menghasilkan x sama dengan 1225. Nah, berarti dalam kondisi ini x itu akan menimpa. Jadi x yang pertama 25 itu akan ditimpa oleh yang kedua ini, ditimpa oleh yang ketiga, dan terakhir ditimpa oleh 125. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah x sama dengan 1225. Ini adalah hasil akhirnya, x sama dengan 1225, karena dia akan menimpa. Meskipun MATLAB itu akan menghitung dari yang pertama, yaitu yang 25, kemudian 25, 625, dan terakhir ada ini. Berarti nanti ini yang akan tersimpan di workspace-nya. Ini penjelasannya. For loop k dimulai awal 5, benar kayak tadi, kemudian dihitung x kuadrat, x sama dengan k kuadrat. Program akan terus melanjutkan sampai n, final value 35. Nah,
Kemudian yang kita perlu perhatikan untuk array K ini atau variabel for loop ini itu tidak memerlukan titik koma atau semikolon di akhir dari variabel K, tidak seperti yang array yang tanpa for. Jadi tidak perlu titik koma untuk tidak menampilkan K, karena ini di MATLAB nanti tidak akan tampil K-nya ini, cuma untuk perhitungan tapi tidak ditampilkan di workspace-nya. Nah, ini saya sudah ketik di script filenya, di editornya, yaitu for K sama dengan 5.210.235 tidak memakai titik koma. Kemudian kita hitung X-nya adalah K kuadrat, kemudian N. Kita akan eksekusi ini. Nah, ini kita bisa lihat bahwa X-nya itu ada 4 kali dihitung, yaitu yang pertama 5 kuadrat, kemudian 15 kuadrat, kemudian 25 kuadrat, dan terakhir ada 35 kuadrat ini. Nah, karena ini X semua, kita lihat di ininya, di workspace-nya juga X, dan K-nya itu simpan yang K terakhirnya itu 35. Nah, maka kalau kita ketik X, itu yang tersimpan adalah nilai terakhirnya, itu yang 1225. Nilai K ada juga yang K terakhir, yaitu 35. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu kalau kita tidak mendefinisikan nilai K di sebelum for-nya. Itu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, ini untuk alternatif penulisan for loop di MATLAB script-nya, kita juga bisa menggunakan atau menuliskan for loop itu dalam satu baris, yaitu misalkan ini for X sama dengan 0.2 dengan spasi 2 sampai 10, kemudian kita hitung Y sama dengan akar X, kemudian kita N. Nah, kita contohkan. Kalau kita ini gunakan for yang satu baris, kita langsung di command window-nya. For X sama dengan 0 dengan 2 sampai 10, kemudian Y sama dengan akar X, kita ketik N. Oke, kita coba. Ya, bisa ternyata. Ini ketemu X maupun Y-nya. X yang terakhir 10, Y terakhir adalah 3 sekian itu. Nah, ini juga bisa kita tulis dengan satu baris, tetapi ini tidak disarankan karena ini less readable, artinya dia lebih susah dibaca, lebih enak menggunakan cara yang ini tadi. Nah, ini lebih enak untuk dibaca. Nah, ada contoh kedua, itu kita disuruh untuk menghitung jumlah dari 15 pertama dari hasil ini. Jadi persamaannya itu adalah 5K kuadrat dikurangi 2K dengan K dari 1 sampai 15, karena kita disuruh untuk mencari 15 pertama. Nah, ketika K dari 1 sampai 15, itu kita disuruh untuk menjumlahkan hasil dari K yang pertama sampai K yang 15, itu kita jumlah berapa hasilnya. Nah, itu kita bisa gunakan dengan for loop, karena kita sudah tahu berapa banyak yang harus dihitung atau dievaluasi, itu dari 1 sampai 15, berarti kita menghitung 15 kali. Makanya kita bisa menggunakan for loop. Nah, programnya adalah sebagai berikut. Kita definisikan dulu totalnya yang pertama adalah 0, kemudian kita gunakan for dari K sama dengan dari 1 sampai 15, artinya spasinya ini 1, jadi nanti K itu menghasilkan array 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kenapa sampai 15? Karena kita hanya butuh K dari 1 sampai 15, kita sudah tentukan di awalnya. Nah, berarti kita harus hitung satu demi satu. Total sama dengan 5, ini sesuai dengan persamaan ini, berarti 5 kalikan K kuadrat dikurangi 2 dikalikan K. Nah, itu kan persamaannya. Nah, tetapi kita disuruh untuk menjumlahkan, berarti kita harus tambahkan total yang sebelumnya. Ini sebagai contoh, yang pertama totalnya adalah 0. Nah, yang kedua berarti K-nya totalnya 0, kemudian K-nya 1, kita hitung totalnya ini masih 0, berarti 5 kali 1 kuadrat dikurangi 2 plus 1, kemudian N.
Nah, ketika N dia masih ada nilai K-nya belum selesai, berarti dilanjutkan dengan 2. Ketika ini 2, berarti totalnya itu nanti akan dijumlah dengan yang pertama tadi. Karena total ini ditambah dengan total yang awal. Jadi total yang akhir ditambah total awal. Total yang current yang sekarang ditambah dengan total yang sebelumnya. Terus sampai dia mencapai K15. Nah, sehingga dengan demikian total ini tadi itu tidak saling menimpa, tapi dia akan menjumlahkan dengan sebelumnya. Nah, harusnya totalnya itu ketemu 5960. Kita coba cek. Inilah programnya. Harus supaya lebih jelas. Nah, ini kita definisikan total dulu sama dengan 0, kemudian kita definisikan variabel for loopnya. K sama dengan 1 sampai 15, ini adalah totalnya. Nah, ini ingat ada totalnya karena ini mau menjumlahkan dengan nilai sebelumnya. Kemudian kita display total jumlah 15 pertama adalah display total. Kita lihat. Kita coba run. Nah, 5960 sesuai dengan di kunci jawaban tadi 5960. Nah, jadi kalau kita pengen tidak saling menimpa ya kita, kalau ini kasusnya adalah jumlah, berarti ini kita totalnya yang sebelumnya harus kita definisikan di statementnya, harus kita tulis di statementnya. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu tentang membuat plot dengan for loop. Nah, soalnya adalah buat script file untuk fungsi sebagai berikut. Y sama dengan 15 akar 4x ditambah 10 untuk x lebih besar sama dengan 9. Jadi ketika x-nya lebih besar sama dengan 9, kita gunakan yang ini persamaannya untuk menghitung y-nya. Nah, ketika x-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 9, kita gunakan 10x plus 10. Nah, ketika x kurang dari 0, kita gunakan 10. Nah, buat kurva untuk x-nya itu dari 5 minus 5 lebih besar sama dengan minus 5 dan kurang sama dengan 30. Nah, karena kita membuat kurva, kita harus tentukan spacingnya atau variabel x-nya harus kita tentukan spacingnya supaya menghasilkan plot yang lembut atau halus. Nah, kita pilih dx-nya, spacingnya itu adalah 35 per 300. Nah, ini kan spacingnya untuk angkanya kan dari min 5 sampai 30, berarti dia ada 35 satuan. Nah, kita bagi dengan 300, berarti nanti akan ada 301 titik. Nah, 301 titik itu cukup untuk menghasilkan kurva yang halus atau smooth. Jadi kita bagi menjadi 301 titik supaya nanti hasilnya adalah halus. Nah, bagaimana cara membuat ini dalam program seperti ini? Yang pertama kita buat dulu dx-nya, yaitu 35 per 300. Kemudian kita buat array x nanti untuk sumbu x-nya dari min 5 sampai 30, berarti seperti ini, dari min 5 dengan spasi dx sampai 30. Kemudian kita mainkan for loop-nya. Kita kasih variabel k untuk for loop-nya. Variabel for loop-nya adalah k. Jadi untuk k dari 1 sampai panjangnya x, dari 1 sampai 30. Jadi nanti titiknya itu 301, berarti 1 sampai elemennya, berarti 1 sampai length x itu elemennya. Jadi elemen 1 sampai elemen panjangnya yang terakhir. Nah, untuk k sama dengan 1 sampai length, berarti ini menunjukkan yang kita hitung, yaitu data yang ada, yaitu x-nya itu dari min 5 sampai 30 terdiri dari 301 elemen. Maka jika ini kita lanjutkan if-nya, karena ini merupakan hubungan relasi, berarti kita gunakan if x, ke dalam kurung k lebih besar sama dengan 9 ini, jika x ini elemennya, k itu elemen berarti dari 1 sampai terakhir, jika x elemen itu dalam elemen x dalam array k itu kurang dari sama dengan 9, maka kita gunakan yang ini.
yaitu YK. Kita harus gunakan ini indeksnya 15. Ini 15 akar 4x tambah 10, x nya juga kita kasih K, supaya nanti Y itu terdiri dari elemen dari 1 sampai 301. Begitu juga dengan X itu supaya tidak menimpa, itu kita kasih indeks. Tiap kali looping dia kasih indeks, berarti nanti X itu panjangnya atau jumlah elemennya itu juga 301 sama dengan X nya. Nah, else if X untuk lebih besar sama dengan 0, kita gunakan yang ini 10x plus 30. Kemudian selain dari 2 itu kita gunakan Y sama dengan 10 N. Nah, berarti dari ini dari for ini itu akan menghasilkan X menghasilkan Y, X nya kan ini 300 elemen, ini 301 elemen. Ya, X indeks 1 sampai X indeks 301. Nah, karena kita gunakan ini, gunakan indeks K ini, maka Y nanti juga akan terdiri dari 301 elemen. Oke, sekarang kita punya X, punya Y, maka kita bisa plot X, Y. Kita kasih label X dan Y. Sekarang kita running di command window-nya. Kita clear dulu. Coba kita dari sini dulu, nanti bener nggak X dan Y itu terdiri dari 301 elemen. Kita evaluasi. Nah, kita cek X itu 101 ya. Oh iya, ini 101 poin 300 dx. X nya itu 101. Oh sorry, ini 30 300 ini. Sorry, ini 35 100. Ini ganti bukan 100 tapi adalah 300. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah diplot. Berarti X nya itu ada 301, Y nya juga 301. Nah, ini kurvanya. Ini kondisi yang konstan, kurang dari 0. Ini yang dari ini, yang 10x plus 10 itu yang berarti yang ini. Kemudian yang ini ke sini itu yang pertama yaitu yang 12 akar 4x plus 10. Nah, poin penting dari contoh ketiga ini adalah penggunaan indeks ini. Jadi for ini dia akan membuat variabel Y yang panjangnya itu sama dengan X karena kita menggunakan K. Sedangkan K itu jumlah elemennya itu sama dengan X nya. Oke, demikian. Mohon maaf jika terlalu panjang. Sampai ketemu di video selanjutnya.